Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-salata was-siyam wa ghairahuma min arkanil Islam wa anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa shifaan wa rahmatan lil mu'minin wa huwa alimun hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku seiman rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah di mana kita masih bisa mempertahankan keimanan dan keislaman kita, di mana keduanya itu membuat kita mulia dan diangkat derajat kita oleh Allah. Karena itu mari kita pertahankan keimanan dan keislaman, kita tingkatkan kualitas dan kuantitasnya, kita wariskan kepada anak cucu kita. Sebab tidak ada jaminan kalau kita tidak berbuat sekarang, ya, mengajar anak-anak kita, mendidik anak-anak kita, mewariskan kepada anak kita keimanan dan keislaman. Setelah kita tiada nanti, dengan begitu gencarnya orang ingin menghapus Islam di muka bumi, maka anak cucu kita nanti akan beralih kepercayaannya kepada ajaran yang lain. Dan itu adalah tanggung jawab kita. Kalau kita tidak berusaha maksimal sekarang, bisa jadi nanti di mahsyar kita akan dituntut oleh mereka karena kita tidak membimbing mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, insya Allah mudah-mudahan kita semua berdoa bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini, di mana banyak sekali kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi mengingatkan kepada kita bahwa umur kita ini antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang lebih. Artinya usia kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangatlah singkat sebenarnya hidup di dunia ini. Tapi walaupun singkat, karena Allah pengasih dan penyayang dan sangat mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai umatnya, maka Allah memberikan banyak sekali bonus, kelebihan-kelebihan, kemudahan-kemudahan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, kalau dulu pengikut Nabi Musa, Bani Israel, karena begitu banyaknya kesalahan mereka, ketika mereka bertobat dengan cara membunuh diri. Jadi Allah mengatakan, bunuh diri kalian baru aku terima taubat kalian. Maka mereka membunuh dirinya. Tapi sekarang kita sebagai umat Muhammad SAW, Allah memberikan kelonggaran kalau kalian serius bertobat, ya, pada hari-hari tertentu, waktu-waktu tertentu, sebanyak apapun dosa kalian akan aku ampuni, kata Allah. Nah, karena itu tidak ada alasan besok di mahsyar kita akan komplain kepada Allah, ya Allah, aku ingin beribadah lama kepada engkau banyak, tapi umurku singkat. Tidak ada alasan lagi. Diberi umur singkat, tapi diberi bonus yang begitu banyak, kelonggaran-kelonggaran yang begitu banyak. Satu di antaranya adalah kedatangan Ramadan setiap tahun. Bayangkan saja, kalau umat-umat dulu umurnya sampai ratusan tahun, 500, 600, 300, tapi ingat satu saja bonus dulu. Tidak usah kita cerita banyak betul dalam Ramadan, satu saja. Andaikan kita bisa beribadah di malam Lailatul Qadar nanti, ya, dengan betul-betul
ya, sebagaimana yang dicontohkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mendapatkannya di malam itu adalah malam Lailatul Qadar, maka nilainya adalah khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Bayangkan kalau ditahunkan lebih kurang 83 tahun satu Ramadan. Kalau kita umur umpamanya 40 tahun, kita mulai khusyuk beribadah, tak tinggal puasa dari umur 15. Ya. Dari umur 15 tahun, umur 40, kira-kira berapa itu? 25 tahun ya, lebih kurang. Ya, kalau umur dari 15 kita puasa bulan Ramadan dan kita kejar Lailatul Qadar, kalikan sajalah 83 kali 25, berapa ratus tahun itu. Ya. Subhanallah. Berapa banyaknya itu. Begitulah sayangnya Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu dilipat gandakan sampai tidak diberitahu oleh Allah, aku yang akan membalas. Sedangkan yang lain dijelaskan satu kebaikan 10 balasan, sampai 100 sampai 700. Tapi kalau puasa, kalau Allah itu urusan aku dengan yang bersangkutan, aku akan beri dia ganjaran balasan yang tak diberitahu. Jadi melebihi segala-galanya, itu urusan Allah dengan yang bersangkutan. Saudaraku seiman rahimakumullah, itulah beberapa janji dari Allah, dari Rasulnya yang disampaikan kepada kita dan dicontohkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara mendapatkannya itu. Dan itu dilihat, didengar oleh para sahabatnya, bukan 10 orang, ratusan orang. Nah, itu yang sampai kepada kita sekarang. Begini cara Nabi di bulan Ramadan, ya. Di antaranya beliau di bulan Ramadan itu betul-betul berpuasa lahir batin. Maksud lahir batin itu apa? Fisiknya berpuasa, di antaranya dari menahan lapar dan haus, dari menggerakkan kepada maksiat, tapi rohaninya juga. Marahnya terkendali, laparnya terkendali, hausnya terkendali, bencinya terkendali, dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana dia menghidupkan bulan-bulan Ramadan itu sampai istrinya berkata, Nabi sholat qiyamu Ramadannya yang bersifat tarawih, ya, qiyamu Ramadan itu man qama Ramadana imanan wahtisaban, ya, wufiru lahu ma taqaddama min zambi. Ini ucapan beliau, siapa yang berdiri di bulan Ramadan. Ulama mengatakan maksudnya ini salat qiyamu Ramadan yang pelaksanaannya riha. Saya ulang, pelaksanaannya tarawih. Sebab saya belum jumpa satu hadis pun Nabi mengatakan kata tarawih, tidak ada. Cuma pelaksanaannya riha. Apa itu riha? Santai. Jadi boleh 2 rakaat, beristirahat, minum, murojaah, ya, Al-Quran umpamanya, atau berzikir, lain sebagainya, silakan. Itu namanya riha atau tarawih. Jadi pelaksanaannya itu santai. Jangan yang seperti kita tengok di YouTube, ya, 23 rakaat tapi tidak sampai 2 menit dah bobol. Itu tidak ada itu cerita, itu tidak tarawih itu. Entah apa namun tidak tahulah saya itu. Ya, ini hati-hati. Jadi pelaksanaannya itu tarawih. Sedangkan sholatnya itu qiyam Ramadan dengan dalil man qama Ramadan. Ya. Nah, Aisyah menceritakan Nabi kalau di Ramadan mendirikan itu sampai Aisyah kasihan melihat Nabi. Kenapa? Karena sujudnya lama, berdirinya lama, rukuknya lama. Ya. Subhanallah. Jadi mari kita serius, ya. Tentu tidak akan mungkin kita bisa menyerupai beliau, ya. Tapi marilah kita betul-betul mengikut jejak langkah beliau mendirikan salat dengan tamakninah, ya, dengan serius karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diriwayatkan oleh sahabatnya Nabi kalau sudah bulan puasa itu dia sangat pemurah. Ya, sampai-sampai disebut istilah bagaikan angin, ya,
impak harta yang diimpakkannya itu bagai angin, artinya singgah sebentar udah lewat. Begitulah dermawannya beliau. Nah, kita tentu tidak mungkin pula sampai sebegitu ya, semua kita kasih, karena kita mungkin doa kita tidak seperti beliau. Beliau walaupun dikasih semua, sebentar setelah itu kalau mau dia berdoa seperti itu juga datang, kan begitu. Nah, karena itu beliau menyuruh kepada kita ikut langkah beliau walaupun tidak akan seperti beliau. Ya, paling tidak setiap ya menjelang berbuka sisihkan jugalah bukaan itu untuk musafir, untuk saudara kita yang berbuka di masjid. Atau kalau kita punya tetangga banyak yang berkekurangan, apalagi sekarang ekonomi sangat subhanallah, ya usahakanlah ya apa yang kita bisa impakkan ya. Maka Nabi menjanjikan dalam hadisnya, siapa yang memberi orang berbuka di bulan Ramadan atau buka orang yang berpuasa, dia akan dapat pahala sebagaimana orang itu puasa, tapi puasa orang itu pahalanya tidak dikurangi. Oh, banyak sekali bonus, pokoknya banyak sekali bulan Ramadan. Karena itu pantas kita sambut Ramadan bukan dengan kata ahlan wa sahlan, tapi dengan marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai Ramadan, tamu agung. Jadi kata marhaban itu hanya digunakan untuk menyambut tamu agung ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, maka dengan waktu yang singkat ini saya ingin menjelaskan bahwa Ramadan datang menjanjikan keuntungan. Nah, itu yang tadi itu bersifat pahala macam-macam, sekarang yang bisa kita evaluasi ya. Karena kekurangan umat Islam ini diantaranya adalah jarang kita mendengar kita umat Islam mengevaluasi keberislaman kita. Kapan kita mengevaluasi syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, rukun iman dan lain sebagainya. Nah, maka Ramadan datang menjanjikan keuntungan. Keuntungannya apa? Itulah di akhir ayat yang berkenaan dengan puasa di bulan Ramadan, la'allakum tattaqun. Ada 3 keberuntungan. Di situ dipakai kata la'alla. Kata la'alla itu berarti selalu kita artikan mudah-mudahan. Artinya begini, sesuatu yang diharapkan bisa tercapai. Itu la'alla. Tapi kalau laita, harapan juga sesuatu yang diharapkan tapi selama-lamanya tidak akan pernah terwujud. Maka dalam Al-Quran, untuk menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang bersyukur, menjadi orang yang cerdas lewat Ramadan, lewat puasa, itu bisa dicapai. Makanya dipakai la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarshudun. Beda dengan laita. Laita itu dipakai nanti di mahsyar, orang kafir akan berkata, ya laitani kuntu turabah. Dan itu isinya harapan. Dia mengharap supaya dia jadi tanah, atau alangkah baiknya kalau dulu aku tanah, tidak menjadi manusia. Kenapa? Karena nanti di mahsyar itu ada namanya pengadilan hewani. Jadi hewan itu dihidupkan lagi, hewan yang ada masalah. Jadi kambing yang pernah menanduk kambing lain yang tidak ada kesalahannya, ya, kerbau dan lain sebagainya, itu dihidupkan lagi. Nah, kemudian ketika hewan itu diadili, boleh membalas ya, yang mengkhianati dia, yang menyakiti dia di dunia ini dulu, maka orang kafir dalam keadaan tersiksa itu ditontonkan pengadilan itu. Maka selesai pengadilan hewani, seluruh hewan itu dikembalikan oleh Allah jadi tanah, karena asalnya kan tanah, sebagaimana kita tanah. Jadi tanah jadi ke tanah lagi. Maka orang kafir saat itu berharap, aduh, alangkah baiknya kalau aku dulu tanah, tidak seperti sekarang menderita. Jadi dia mengharap supaya dia jadi tanah pula. Akankah itu terwujud? Selama-lamanya tidak. Nah, itu bedanya dengan la'alla. Sementara kata la'alla bisa terwujud tentu dengan izin Allah dan ikhtiar kita. Maka Ramadan datang adalah menjanjikan supaya kita bertakwa. Apa keuntungan orang bertakwa? Nah, singkat. Pertama, orang bertakwa punya pedoman yang mulia dan terjaga. Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, kita tidak uraikan dulu. Yang kedua, orang bertakwa punya SDM yang berkualitas.
sumber daya manusia, manusia hebat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, kata Allah, sesungguhnya sebaik bekal adalah takwa. Jadi orang bertakwa punya sumber daya manusia yang berkualitas. Dan SDM ini mengungguli SDA. Siapa yang SDM-nya berkualitas, dia akan menguasai SDA yang melimpah. Nah, contoh Indonesia. Kita Indonesia SDM-nya kurang berkualitas, tapi dikuasai oleh orang yang SDM-nya berkualitas. Nah, contoh, ya, itu Caltech, diterunkan oleh Chevron. Minyak di Riau berapa? Riau saja dulu. Yang menjadi burunya orang kita. Yang digaji 50 juta orang kita, tapi yang mendapat sebulan sekian puluh M, ratus M, itu orang yang hidung panjang. Ya, itu gara-gara apa? SDM kita. Maka Nabi bilang, laisal ghina an kasaratil arad walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah kaya itu kaya banyak harta, tapi kaya diri, kata Nabi. Maksudnya Nabi suruh pilih. Kalau kalian disuruh pilih SDM atau SDA, pilih SDM. Kalau SDM kalian mantap, pasti kalian bisa menguasai SDA. Beliau berfirman, bersabda, beliau buktikan dengan dirinya, sahabat. Beliau berangkat dari Mekah, tak bawa harta. Ambillah sama kalian, ambil semua itu. Dia berangkat dengan SDM pada dirinya. Gimana SDM-nya? Takwa. Atau bahasa lain, iman, ilmu, zikir, fikir. Maka lebih kurang 10 tahun beliau jadi rekor. Memegang rekor di sana, ekonomi beliau kuasai, politik beliau kuasai, semuanya. Nah, itu diantaranya didikan puasa. Nanti insya Allah 15 hari yang akan datang kita sambung lagi, ya, karena banyak yang punya urusan ini. Mudah-mudahan puasa Ramadan kemarin membentuk kita bertakwa. Puasa Ramadan tahun ini meningkatkan ketakwaan kita lagi, sehingga nanti kita akan menguasai ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan di Indonesia. Maka jadilah Indonesia mudah-mudahan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.